Setelah tadi kita sudah menambahkan beberapa skema, yaitu skema JSPEU, IACEPA, dan IACEPA, kita akan coba menambahkan satu skema lagi, yaitu skema AWSC, yaitu eksportir tersertifikasi. Bagaimana cara menambahkan skema baru AWSC tersebut? Sama seperti penambahan skema yang lainnya, di sini kita tekan tombol plus yang berwarna hijau dengan keterangan penambahan skema. Sama seperti penambahan skema yang lainnya, untuk tab data header beserta upload pendukung tidak bisa diedit. Lalu kita masuk ke tab skema untuk melakukan penambahan skema. Bisa terlihat di sini terdapat 3 skema yang sudah diajukan, yaitu skema JSPEU, IACEPA, dan IACEPA. Kita coba tambah skema baru, yaitu skema AWSC atau eksportir tersertifikasi. Skema AWSC sendiri akan muncul pada tabel skema list sebagai skema yang baru saja kita tambahkan. Lalu kita coba untuk menambahkan data goods pada skema AWSC yang barusan kita tambahkan dengan menekan tombol plus dengan keterangan tambah data. Di sini terdapat 2 pilihan untuk penambahan detail dari skema AWSC, yaitu penambahan data goods dan penambahan data spesimen penandatangan. Kita coba terlebih dahulu untuk penambahan data goods. Isi data goods sesuai kebutuhan eksportir. Di sini untuk skema AWSC sendiri bisa menambahkan HS 6 digit atau HS 8 digit. Di sini bisa kita lihat terdapat pilihan paling atas, yaitu HS 6 digit maupun HS 8 digit yang nantinya akan digunakan sebagai pengajuan DAB ES SA3. Kita coba untuk pengajuan HS 6 digit dan 8 digit. Kita coba simpan untuk HS yang 6 digit. Kita coba tambah kembali untuk HS yang 8 digit. Setelah data komoditas berhasil disimpan, kita lihat dengan menekan baris skema AWSC, terdapat 2 data goods yang barusan kita tambahkan, HS 6 digit beserta HS 8 digit. Langkah selanjutnya kita coba untuk menambahkan data spesimen penandatangan. Setelah data spesimen berhasil ditambahkan, kita coba lihat kembali detail data dari skema AWSC ini. Di sini terlihat terdapat 2 data goods beserta 1 data spesimen penandatangan. Jika dirasa data goods dan data spesimen sudah oke atau sudah sesuai, kita bisa kembali ke menu skema IR dan ES. Di sini kita bisa melihat data
skema AWSC yang baru saja kita tambahkan dengan menekan atau mengklik baris permohonan. Kita lihat di sini terdapat skema AWSC dengan status kosong yang baru saja kita tambahkan. Untuk melihat detail datanya sama, kita klik kembali pada baris AWSC. Di sini terdapat 2 data goods dan 1 data spesimen penandatangan. Lalu untuk penambahan data goods jika dirasa masih belum cukup, sama alurnya seperti penambahan skema yang tadi. Diklik untuk tombol plus penambahan skema, masuk ke tab skema, lalu di sini klik tombol tambah data pada baris skema AWSC, dan silahkan pilih data mana yang akan ditambahkan, data goods atau data spesimen penandatangan. Jika sudah berhasil ditambahkan, kita kembali ke skema IR dan IS. Lalu jika data skema AWSC sudah oke atau sudah sesuai semua, kita kirim, menekan tombol checklist dengan keterangan kirim permohonan. Bisa terlihat untuk baris permohonan itu warnanya berubah menjadi warna kuning karena masih ada 1 skema, yaitu skema AWSC yang masih diproses. Dengan status terkirim ke Kemendag. Karena skema AWSC ini prosesnya tidak harus di-approve oleh IPSKA, maka ketika pengiriman permohonan akan masuk ke hak akses verifikator untuk dilakukan persetujuan pada skema AWSC. Sesuai status yaitu terkirim ke Kemendag, maka akan diproses oleh pemroses di Kemendag. Kita coba masuk ke atau login ke sisi verifikator. Di sini untuk persetujuan skema AWSC terdapat pada menu skema IR dan IS, lalu persetujuan dan verifikasi. Terdapat 1 perusahaan dengan nama United Chan yang tadi kita ajukan permohonan AWSC-nya. Kita lihat detail datanya dengan diklik. Terdapat 1 skema AWSC yang diajukan oleh eksportir. Lalu kita coba proses dengan menekan tombol proses permohonan. Di sini terdapat beberapa informasi data header atau data profil dari perusahaan beserta dokumen pendukung yang diupload oleh eksportir. Lalu untuk melihat skema beserta detail dari skema tersebut berada pada tab skema. Lalu silakan untuk diklik permohonan skema AWSC tersebut. Di sini terdapat 2 data goods beserta 1 data spesimen penandatangan. Lalu jika verifikator ingin menolak permohonan tersebut, maka silakan untuk diklik tombol tolak dan isi keterangan sesuai penolakan. Saya akan coba setujui permohonan skema AWSC ini. Checklist pada baris skema AWSC. Untuk skema AWSC sendiri itu terdapat proses PAB, di mana proses PAB ini bisa dilakukan oleh Kemendag atau IPSKA. Saya akan coba proses PAB oleh Kemendag. Ketika permohonan berhasil disetujui, maka step selanjutnya yaitu
melakukan proses PAB pada permohonan tersebut. Kita masuk kepada hak akses tab admin untuk melakukan proses PAB pada permohonan AWSC. Di sini terdapat menu eksportir tersertifikasi dengan submenu persetujuan PAB. Di sini terdapat satu data dengan nama perusahaan United Chan yang barusan kita setujui pada verifikator. Di sini untuk proses PAB sendiri bisa manual atau dengan dilakukan upload file dari staf itu sendiri, dan bisa juga dilakukan proses PAB itu by system. Mungkin saya coba terlebih dahulu untuk melakukan proses PAB manual atau upload file. Kita coba upload file. Lalu jika ingin menyetujui permohonan AWSC dengan PAB manual, bisa langsung diklik icon checklist proses PAB, di mana proses PAB ini dilakukan ketika permohonan tersebut akan disetujui dan berpindah status ke step selanjutnya. Lalu kita coba membuat proses PAB by system dengan menekan tombol atau icon P dengan keterangan buat penelusuran asal barang. Di sini terdapat informasi dari header beserta upload pendukung yang tidak bisa diedit ya oleh staf admin. Nah, untuk proses PAB itu sendiri ada pada tab skema. Pada tab skema, lalu diklik untuk permohonan skema AWSC. Di sini terdapat kolom fulfill, di mana kolom ini digunakan untuk menyetujui HS itu atau HS itu sudah memenuhi kriteria proses PAB. Kita coba setujui. Jika berhasil disetujui, maka baris pada HS ini akan berubah menjadi hijau. Jika tidak disetujui, pada baris HS ini akan berubah menjadi merah. Terus saya akan mencoba HS yang satu disetujui dan HS yang satunya tidak disetujui. Masuk ke upload pendukung. Di sini silakan untuk mengisikan catatan penelusuran asal barang. Lalu pilih penanda tangan 1 dan penanda tangan 2. Lalu lihat cetakan PAB-nya dengan menekan tombol preview PAB. Di sini akan terlihat contoh dari file PAB yang dibuat by system. Jika dirasa sudah oke, jika dirasa cetakan ini atau lampiran PAB ini sudah oke, bisa diklik create PAB. Namun jika dirasa belum sesuai atau masih ada satu HS yang ingin disetujui atau sudah memenuhi kriteria tapi masih
merah pada baris HS-nya, kita bisa kembali klik yes untuk setujui HS. Di sini menandakan bahwa semua HS yang diajukan pada skema AWSC ini sudah memenuhi kriteria pada proses PAB. Kita masuk kembali ke tab upload pendukung, kita coba preview kembali. Di sini terlihat 2 HS yang diajukan itu sudah memenuhi kriteria asal barang dengan keterangan ya dari kedua HS tersebut. Lalu jika cetakan PAB atau lampiran PAB sudah oke, bisa diklik create PAB untuk proses selanjutnya. Ketika PAB sudah di-create, maka di sini tidak ada lagi upload file, upload PAB manual ya. Jadi bisa dilihat akan muncul icon PDF, di mana icon PDF ini digunakan untuk melihat lampiran PAB yang tadi kita buat by system. Terlihat laporan hasil penelusuran asal barang dengan nomor 000120 dengan HS sudah memenuhi kriteria semua. Lalu jika dirasa data pada permohonan skema AWSC ini sudah oke dan tidak ada yang perlu ditolak, maka silakan untuk menekan icon checklist untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya. Mohon izin sebelumnya, untuk download template PAB ini digunakan jika akan melakukan proses PAB manual. Jadi template ini di-download lalu diisi manual, setelah semuanya terisi, di-scan lalu di-upload manual. Kita lanjut proses permohonan ini. Setelah selesai diproses oleh staf admin, maka proses selanjutnya itu masuk ke tahap subkoordinator, di mana pada akses subkoordinator ini untuk melakukan approval permohonan ES AWSC itu ada pada menu eksportir tersertifikasi, lalu submenunya persetujuan PAB. Di sini terdapat satu data permohonan, yaitu perusahaan unit Kecang. Bisa diklik permohonan tersebut untuk melihat detail datanya, bisa diklik untuk permohonan pada baris skemanya untuk melihat detail dari data goods apa saja pada skema tersebut. Lalu di sini jika subkoordinator ingin melihat hasil proses PAB oleh staf atau admin, bisa dilihat dengan menekan icon PDF untuk melihat PAB yang sudah dibuat. Lalu jika dirasa lampiran PAB tersebut sudah oke atau tidak ada yang perlu diperbaiki, maka bisa dilanjutkan untuk proses selanjutnya dengan menekan tombol checklist proses PAB. Namun jika dirasa lampiran dari PAB tersebut masih ada yang kurang, contohnya dari catatan atau penanda tangan, mungkin subkoordinator bisa mengubah atau membuat PAB baru dengan menekan icon P dengan keterangan buat penelusuran asal barang. Dimana untuk proses PAB ini masih sama dengan staf sebelumnya, yaitu pada tab skema. Silahkan diklik untuk skema AWSC. Nah, di sini untuk kedua HS ini
sudah berwarna hijau yang menandakan sudah disetujui oleh staf admin sebelum masuk ke subkoordinator. Di sini saya akan mencoba merubah catatan yang tadinya diisi oleh staf admin, akan saya tambahkan dari sisi subkoordinator. Kita coba preview PAB. Untuk keterangan sendiri bertambah, terdapat penambahan dari subkoordinator. Jika dirasa sudah oke, maka silakan untuk diklik create PAB. Icon dari PDF ini akan berubah jika diklik datanya menjadi PAB yang terupdate yang dilakukan oleh subkoordinator. Ketika diklik maka akan muncul lampiran PAB terupdate dengan catatan yang baru diupdate oleh subkoordinator. Jika data sudah oke, maka proses selanjutnya bisa diklik icon checklist. Proses selanjutnya masuk ke hak akses koordinator. Kita coba login sebagai koordinator. Pada koordinator ini untuk persetujuan ES AWSC terdapat pada menu eksportir tersertifikasi dengan submenu persetujuan PAB. Untuk melihat detail data dari permohonan yang diajukan bisa diklik pada baris permohonan. Lalu untuk melihat detail dari data goods skema tersebut bisa diklik pada permohonan skema. Terdapat dua skema yang diajukan, terdapat dua data goods yang diajukan pada skema AWSC. Lalu di sini terdapat icon PDF, di mana icon PDF ini digunakan untuk melihat lampiran PAB yang tadi sudah dibuat oleh staf admin maupun oleh subkoordinator. Lalu jika PAB sudah oke, maka proses selanjutnya yaitu menetapkan atau memberikan rekomendasi kepada eksportir untuk ditetapkan sebagai ES. Di sini ketika persetujuan, koordinator bisa memilih penanggung jawab pada surat rekomendasi. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya di preview dulu untuk surat rekomendasi. Berikut surat rekomendasi yang diberikan untuk penetapan eksportir tersebut sebagai ES. Berhasil membuat file PAB dan surat rekomendasi diterbitkan. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu pembuatan sertifikat penetapan ES yang dilakukan oleh direktur. Kita coba masuk sebagai direktur. Masuk kepada menu eksportir tersertifikasi. Di sini ada submenu yaitu penetapan SA3. Menu ini digunakan untuk persetujuan permohonan ES dan pembuatan sertifikat dari ES itu sendiri. Di sini direktur bisa melihat data permohonan
yang diajukan oleh eksportir beserta detailnya dengan melakukan klik pada baris permohonan, lalu diklik juga pada baris skema untuk melihat detail dari skema itu sendiri. Lalu di sini pada kolom aksi terdapat beberapa icon atau dua icon PDF, di mana kedua icon PDF ini digunakan untuk melihat lampiran dari PAB dan lampiran dari surat rekomendasi yang tadi dibuat oleh koordinator. Di sini terdapat laporan hasil penelusuran asal barang. Lalu jika diklik sebelahnya maka akan tampil surat rekomendasi yang dibuat oleh koordinator. Jika semuanya sudah oke, maka direktur akan menyetujui permohonan tersebut. Coba setujui. Di sini direktur mengisikan atau menginputkan paspres yang digunakan untuk memvalidasi sertifikat penetapan ES itu sendiri ke BSRE. Jadi lampiran dari sertifikat ES itu akan divalidasi terlebih dahulu oleh BSRE. Ketika berhasil divalidasi, maka sertifikat ES tersebut sudah bisa digunakan. Jika berhasil disetujui oleh direktur, maka proses selanjutnya yaitu proses pendaftaran eksportir ke AWSC. Nah, untuk proses pendaftaran ke AWSC sendiri itu berada pada menu staf admin. Bisa dilihat pada menu pendaftaran ke AWSC. Pendaftaran ke AWSC ini akan muncul beberapa permohonan yang sudah disetujui oleh direktur. Di sini terdapat beberapa button untuk download data company, signature, lalu produk. Lalu untuk melakukan download company atau yang lainnya itu bisa di checklist pada baris permohonan, lalu diklik download company. Jika tidak diklik permohonan atau tidak dipilih permohonan, maka akan muncul keterangan pilih permohonan. Jika sudah didaftarkan ke AWSC, permohonan tersebut tinggal disetujui oleh staf admin dengan menekan tombol selesai. Kita coba tekan tombol selesai. Proses permohonan atau pengajuan skema AWSC berhasil. Kita coba lihat ke sisi eksportir. Kita masuk ke menu skema IR dan ES. Di sini sudah terlihat bahwa eksportir itu sudah terdaftar sebagai eksportir tersertifikasi ES, yaitu AWSC. Lalu untuk melihat skemanya itu sendiri, silakan diklik untuk pada baris permohonan. Di sini terlihat bahwa skema AWSC yang tadi diajukan statusnya berubah atau sudah menjadi terdaftar AWSC, beserta terdapat satu icon PDF, yaitu untuk download atau melihat sertifikat yang sudah dibuat atau ketika di-approve oleh direktur itu istilahnya membuat sertifikat. Nah, PDF ini digunakan untuk melihat sertifikat tersebut. Bisa dilihat penetapan sebagai eksportir tersertifikasi
dengan nomor sekian, data profil, dan beserta ketentuan-ketentuan yang lainnya. Lalu setelah pengajuan AWSC selesai, kita lanjut kepada pengajuan DAB AWSC itu sendiri. Masuk ke menu pengajuan DAB, kita buat baru. Di sini muncul pilihan SA3, di mana pilihan SA3 ini sendiri akan muncul ketika skema AWSC statusnya sudah terdaftar AWSC, di mana menandakan bahwa eksportir sudah berhasil mengajukan skema AWSC. Maka untuk pengajuan DAB itu sendiri akan muncul pilihan SA3. Kita ajukan dengan memilih SA3. Sama seperti pengajuan DAB yang lainnya, di sini eksportir harus mengisikan data header terlebih dahulu. Lalu di sini terdapat authority name. Authority name ini kita ambil dari pengajuan skema AWSC, di mana ketika pengajuan skema AWSC itu eksportir dipersilakan untuk mengisikan spesimen penandatangan. Nah, spesimen penandatangan itu sendiri digunakan untuk pilihan pada authority name ketika pengajuan DAB. Karena tadi saya hanya mengisikan satu spesimen penandatangan, maka pada authority name hanya muncul satu penandatangan saja. Kita coba input data yang lainnya. Jika dirasa semua data header sudah sesuai atau sudah benar, silakan untuk disimpan. Maka tab goods dan tab upload pendukung akan terbuka. Kita coba isi data goods. Di sini sama seperti pengajuan DAB yang lainnya, untuk pilihan AS number diambil berdasarkan data goods yang diajukan pada skema AWSC. Di sini terdapat dua HS code ya, di mana digit dari HS code ini ada yang 6 digit dan 8 digit sesuai dengan HS yang diajukan pada skema AWSC. Kita coba pilih. Jika semua data sudah oke, silakan untuk disimpan. Data goods yang tersimpan akan muncul pada tabel good list DAB. Lalu untuk melakukan editing pada data DAB, pada data goods yang sudah diajukan atau sudah ditambahkan, bisa diklik icon edit pada kolom option. Lalu untuk melakukan hapus data goods bisa dilakukan klik icon cakra pada kolom option. Langkah selanjutnya mengisi upload pendukung. Sama seperti dokumen upload pendukung yang lainnya, di sini terdapat beberapa dokumen yang memang diwajibkan untuk diupload dan tidak. Lalu terdapat satu dokumen yang bisa diupload menyusul selama maksimal dalam waktu 10 hari kerja setelah permohonan terbit. Untuk dokumen yang menyusul saya coba upload sekarang.
Setelah dirasa semua data sesuai dan sudah oke, silakan untuk disimpan datanya. Sama seperti pengajuan DAB yang lainnya, terdapat keterangan atau informasi terkait nilai FOB, USD pada goods, dan invoice beserta PEB. Bisa kita lihat di sini terdapat satu permohonan dengan jenis SA3 dan statusnya yaitu draft. Lalu untuk melihat detail datanya bisa diklik kembali baris permohonan tersebut. Terdapat detail data dari permohonan DAB tersebut. Lalu untuk melakukan editing pada permohonan yang statusnya draft bisa dilakukan dengan menekan tombol edit pada kolom aksi. Namun jika dirasa semua data sudah oke atau sudah sesuai, silakan untuk diterbitkan dengan menekan tombol checklist atau terbitkan DAB pada kolom aksi. Untuk konfirmasi dokumen yang bisa diupload tidak muncul karena tadi sudah kita upload dari awal. Namun jika dokumen pendukung yang bisa disusul itu belum diupload dari awal atau kita akan uploadnya menyusul, maka ketika terbitkan DAB akan muncul konfirmasi sebagai pengingat bahwa dokumen yang bisa disusul itu belum diupload. Dan terdapat konfirmasi nilai FOB USD sama seperti pengajuan DAB yang lainnya. Berlanjut, lalu terdapat konfirmasi untuk memastikan bahwa data yang akan diterbitkan sudah benar. Di sini terdapat jenis pengajuan DAB SA3 dengan status diterbitkan dengan nomor 000030 yang baru saja kita terbitkan. Lalu untuk melihat detail datanya bisa diklik kembali, dan untuk melihat detail lebih detail dari data pengajuan yang sudah diterbitkan tersebut bisa diklik pada kolom lihat data DAB. Di sini terdapat inputan atau data detail dari permohonan yang sudah diterbitkan. Kembali lagi ke permohonan pengajuan DAB. Lalu untuk hasil akhirnya sendiri bisa dilihat pada kolom aksi terdapat icon untuk melihat cetakan, di mana lihat cetakan ini yaitu output akhir dari pengajuan DAB SA3. Berikut hasil akhir dari pengajuan DAB SA3 yang bisa digunakan oleh eksportir. Sekian untuk demo pengajuan skema AWSC beserta DAB-nya.